Kini usia Rian sudah menginjak 37 tahun. Usia yang mana seharusnya dia sudah membina rumah tangga dan menimang anak. Namun kenyataannya, dia belum menemukan pendamping hidup yang tepat. Rian tergolong introvert. Jarang sekali dia berkumpul dengan teman-temannya. Sejak kecil, dia lebih nyaman tinggal di rumah dan asyik menghabiskan waktu dengan bermain game. Sebenarnya teman-temannya tidak menjauhinya, hanya saja dia yang memilih menutup diri. Namun belakangan ini, Rian menginginkan sesuatu yang baru dalam hidupnya. Hal itu bermula saat dia bermimpi bertemu dengan seorang perempuan di tempat wisata air terjun Grojogan Sewu. Rian benar-benar terpesona dengan kecantikan perempuan itu. Kemanapun perempuan itu pergi, dia mengikutinya. Hingga akhirnya dia terbangun dan timbullah keinginan yang tak pernah terbesit di benaknya sama sekali. Rian mulai berubah. Sepulang kerja, dia mampir ke mall untuk membeli baju, minyak wangi, hingga minyak rambut. Dia mulai memperhatikan kerapihan tubuhnya. Selain membeli baju dan yang lainnya, Rian juga menyempatkan diri membeli sabun wajah, masker, dan peralatan kecantikan lainnya. Setibanya di rumah, Rian mengawali merawat diri dengan mencuci wajah dan menggunakan masker. Ratih, sang kakak perempuannya, terkejut dengan tingkah lakunya. Sampai-sampai dia menampar pipinya sendiri untuk membuktikan jika dia sedang tidak bermimpi. Rian yang sedang tiduran di sofa sambil memejamkan mata tidak menyadari kalau kakaknya mengamatinya. Dia merasa rileks saat masker sedang menutupi wajahnya. Hampir 5 menit Ratih mengamati adiknya hingga akhirnya dia memutuskan pergi dengan perasaan heran yang menggelantung di hatinya. Selesai bermaskeran, Rian mandi dan memakai baju yang tadi dia beli. Penampilannya yang culun kini menjadi keren. Saat dia lewat di ruang keluarga, ayah dan mamahnya terbengong. Mereka merasakan hal yang sama dengan Ratih. Aku tidak sedang bermimpi kan ya? Mary mengernyitkan dahi. Aku rasa tidak. Rusdi juga ikutan bingung melihat tingkah laku anaknya yang berubah 180 derajat. Perubahan Rian menjadi perbincangan keluarganya belakangan ini. Tak sampai di situ, Rian sekarang lebih sering keluar ketimbang di rumah. Dia sering nongkrong sendiri di kafe sambil mengamati pengunjung lain. Ada yang datang dengan pasangannya, sendiri, hingga datang dengan selingkuhannya yang dibuktikan dari cara mereka bisik-bisik seperti takut ketahuan. Rian mencoba mengamati tingkah laku mereka. Dia ingin mencoba mendekati seorang perempuan, tetapi dia takut karena belum mempunyai pengalaman tentang hal itu. Makanya, dia ingin mengamati dulu gerak-gerik orang-orang di kafe ini. Selesai mengamati, Rian pulang. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat deras, disertai petir yang menyambar-nyambar. Rian yang tidak membawa mantel dan takut kilatan petir, memilih berteduh di ruko toko. Di sana ternyata sudah ada perempuan yang lebih dulu berteduh. Perempuan itu menyilangkan tangannya di atas perut. Rian diam-diam mengamatinya. Tubuhnya tampak menggigil dan bibirnya biru pucat. Karena merasa kasihan, Rian mengambil jaket di joknya, lalu memberikannya pada perempuan itu. Ini, pakai saja. Rian memberikannya dengan gugup, tangannya gemetar. Perempuan itu menatap mata Rian dan membuatnya semakin salah tingkah. Lalu tiba-tiba, perempuan itu tersenyum dan menerima jaket itu. Terima kasih. Oh ya, aku Raisa. Kamu siapa? Raisa tersenyum ramah. Sambil memakai jaket, dia mencoba mengajak Rian berkenalan. Aku Rian. Rian terbata-bata. Tubuhnya tiba-tiba merasa dingin, namun keningnya mengeluarkan keringat. Raisa pun hanya mengangguk. Rian tampak gugup sekali. Hingga hujan reda, Raisa tak kunjung pergi. Rian yang selesai mengelap motornya, langsung menghampirinya lagi. Raisa menengok. Kenapa kamu tidak pulang? Apa perlu aku antar? Keberanian Rian muncul entah dari mana. Boleh, kalau kamu tidak keberatan. Raisa tersenyum. Wajahnya masih tampak pucat dan bibir sedikit membiru. Matanya tampak lesu. Rian menduga dia sangat kelelahan. Rian segera memposisikan motornya. Raisa naik dan tangannya melingkari perutnya. Rian sontak terkejut, tetapi dia berusaha bersikap normal. Malam sudah menggantung bebas di singgasananya.
suara burung-burung hantu dan serangga malam mulai bersahutan. "Di mana rumahmu?" Rian bertanya pada Raisa karena kebingungan arah. "Kamu lurus aja, nanti ketemu perempatan belok kiri," Raisa menjelaskan sambil menggerakkan tangannya. Mereka akhirnya sampai di perempatan. Rian membelokkan motornya. Jalanan yang lengang tanpa ada penerangan menjadi santapan pertama matanya. Rian sempat ragu karena merasa mereka salah jalan. Jalanan yang dia lihat hanya berisi persawahan dan pepohonan. Lebarnya pun hanya cukup digunakan untuk 2 motor saja. Dia terus melajukan motornya lebih pelan dari sebelumnya. Semakin lama kian terasa seperti berada di lorong yang sangat panjang. Apa benar ini jalannya? Tubuh Rian perlahan mulai merinding. "Iya benar, nanti ada di kanan jalan," Raisa menjawab santai. Rian mengamati sekitar. Daun-daun yang sudah menguning perlahan berterbangan. Wajah Rian mendadak menengadah saat mendengar suara yang menakutkan. Dia mendengus kesal karena ternyata hanya burung hantu yang kebetulan lewat. Tubuh Rian semakin merinding ketika melewati makam lama yang beberapa bangunannya sudah rusak. Dindingnya tampak berlumut. Rian tidak kuat lagi. Dia pejamkan mata dan terus menjalankan motornya pelan-pelan. "Stop!" Raisa mengejutkan Rian. Refleks, dia menekan rem dan menghentikan gasnya. Rian buru-buru memarkirkan motor setelah Raisa turun. Bangunan tua yang begitu besar terpampang di depan mata. Rian tidak banyak berkata-kata karena rasa takut masih sedikit dia rasakan. Dia amati setiap jengkal bangunan itu. Beberapa dindingnya rusak dan ada juga batanya yang hilang. Kalau diperhatikan secara detail, bangunan itu mirip sekali dengan pura yang ada di Bali. Namun tanahnya tampak luas sekali. Ada gapura yang mengapit pintu besar berwarna coklat tua. Di tengah pintu ada 2 besi berbentuk lingkaran untuk menarik apabila ingin membukanya. "Ayo, mampir dulu," Raisa mengajak Rian sambil melambaikan tangan. Rian hanya mengangguk dan mengikuti perempuan itu dari belakang. Perlahan tangan Raisa membuka pintu yang tingginya setinggi jerapah. Saat melihat isinya, rasa takut yang tadinya sudah berangsur hilang, kini datang lagi. Daun-daun berserakan di halaman. Kursi dan meja tampak bertumpukan di setiap sudutnya. Tanaman hijau menjalar di setiap dindingnya. Sumber pencahayaan hanyalah lampu kuning kecil yang mungkin tidak lama lagi akan redup. Rian berlari kecil saat dia merasa tertinggal jauh dari Raisa. Raisa tampak berjalan sangat tenang, sedangkan dirinya sering mengamati sekitar karena saking takutnya. "Ini beneran rumahmu?" Rasa curiga yang mulai timbul di hatinya membuat Rian bertanya tanpa memikirkan perasaan Raisa. "Iya, ini rumahku. Bapak, ibu, dan adik ada di dalam. Aku mau memperkenalkanmu pada mereka." Raisa mengembangkan senyumannya. Mereka akhirnya sampai di ruang tamu. Rian duduk di sofa yang sudah robek dan busanya sebagian sudah hilang. Dia mengusap-usap tangannya untuk menghilangkan rasa takut. Keadaan rumah Raisa sangat memprihatinkan. "Ayo, Rian, ke ruang makan. Semuanya sudah menunggu di sana." Wajah Raisa yang agak pucat muncul dari balik dinding dan membuat Rian sedikit terkejut. "Ah, baik, aku ke sana." Semua keluarga Raisa sudah duduk di meja makan yang bentuknya oval. Mereka duduk berjejer dan Rian duduk berhadapan langsung dengan Sugono dan Tuti. Diam-diam Rian mengamati wajah kedua orang tua Raisa sambil membatin. Kenapa ya? Keluarganya juga berwajah pucat dan bibirnya juga biru kepucatan. Batin Rian heran dan penasaran. Anehnya, di pinggiran mulut Nando, adiknya Raisa, ada darah. Rasanya Rian ingin mengelap darah itu, tetapi dia tidak punya nyali. Kedua orang tua Raisa ada di depannya, jadi dia tidak berani sembarangan bertingkah konyol. "Namamu siapa?" Tiba-tiba Sugono bertanya tanpa ekspresi. Wajahnya tampak kaku dan matanya sedikit melotot. Aku Rian, Pak." Rian terbata-bata. Tuti dan Raisa menyiapkan hidangan makan malam. Saat memegang piringnya, kotoran yang menempel pindah ke tangannya semua. Debu dan jaring laba-laba memenuhi tangannya. Rian menatap mereka satu persatu. "Kenapa piringnya kotor sekali? Apa tidak pernah dicuci ya?" Rian membatin sambil menelan ludahnya berkali-kali.
Raisa menyahut piringnya dan memberikan nasi untuk Rian. Rian sempat hendak melarangnya karena piringnya kotor, tetapi hanya gerakan tangan kecil saja yang tidak berarti. Selesai membagikan nasi dan lauk secara merata, mereka makan dengan lahapnya. Rian memejamkan mata. Rasanya dia ingin muntah melihat mereka makan tanpa memperhatikan kebersihan sama sekali. Bahkan dia sampai izin pergi ke toilet saat melihat Sugono makan nasi yang sempat kecoa hingga pi. Hampir 10 menit dia menghilang. Raisa mencarinya. Rian takut dan ingin lari, tetapi itu tidak mungkin. Pasti hal itu akan menyinggung perasaan Raisa. Rian pun muncul dan ikut bergabung kembali ke meja makan. Cepat habiskan, semuanya sudah habis. Raisa tersenyum sambil menyodorkan makanan. Rian mengangguk pelan agar tidak terlihat yang lainnya. Rian menjadi serba salah. Tidak mungkin dia menolak dan membuang makanan itu. Sama saja akan membuat hati mereka semua hancur. Mau tidak mau, akhirnya tangannya mulai mengambil nasi. Gerakan tangannya sangat pelan saat hendak memasukkan nasi itu ke mulut. Ketika sudah, Rian mulai merasakan nasi bercampur pasir dan membuat mulutnya terasa tidak nyaman sama sekali. Rian tahan ketika hendak muntah membayangkan makanan itu. Sudah, tidak kamu habiskan? Raisa menengok piring Rian yang masih menyisakan setengah nasi dan lauk saja. Rian mengangguk. Aku sudah sangat kenyang. Tadi sudah makan. Bibir Rian menutup dan pipinya menggelumbung karena menahan rasa muntah. Raisa mengangguk lalu mengambil piringnya dan membawanya ke belakang. Rian menunduk saat keluarga Raisa terus mengamatinya. Mereka tampak kaku dan tidak mau mengajaknya mengobrol. Rian yang sudah tidak tahan pamit ketika Raisa datang. Raisa mempersilahkannya dan mengantarnya sampai ke depan rumah. Sebelum pulang, keduanya saling bertukar nomor WhatsApp. Aku pulang dulu ya. Rian melambaikan tangan sambil menerbitkan senyum. Raisa mengangguk. Di sisi lain, Rian tiba di rumah tengah malam. Ratih yang membukakan pintu terkejut karena baru kali ini adiknya pulang sampai tengah malam. Rian masih nyelonong begitu saja. Ratih mencium bau tidak sedap dari tubuh adiknya. Kamu habis dari mana? Kenapa baumu tidak enak sekali? Ratih seketika menutup hidungnya. Aku habis dari rumah teman. Bau tubuh Rian semakin terasa menyengat dan membuat Ratih ingin muntah. Dia langsung lari saat sesuatu yang ada di dalam dirinya sampai di mulut. Rian menatap kakaknya yang berlagak aneh. Dia coba cium badannya sendiri, tetapi tidak bau apa-apa, hanya sisa parfumnya tadi pagi. Suara Ratih sampai terdengar di telinga ibunya. Seketika Mary lari ke kamar mandi dan mendapati anaknya sedang muntah-muntah. Muncul rasa khawatir di dalam dirinya saat melihat anak perempuannya muntah-muntah. Kenapa Ratih? Mary buru-buru bertanya setelah Ratih selesai muntah dan membersihkan bibirnya. Rian, Ma, Rian. Nafas Ratih tersengal-sengal. Kenapa Rian? Mary celingak-celinguk mencari Rian. Badan Rian bau sekali, Ma, seperti bau mayat yang sudah lama tidak dikubur. Ratih hendak muntah lagi saat mengingat bau badan adiknya. Mary hanya melongo. Dia menggeleng tidak percaya. Tetapi Ratih memintanya untuk membuktikan sendiri. Mary segera berlari ke kamar Rian. Pintu kamarnya terkunci dan Mary mengetuknya. Belum ada sahutan. Mary mengetuk pintu kamar anaknya lagi. Rian menyahut dari dalam tetapi belum enggan keluar. Mary memanggil dan menyuruhnya keluar. 5 menit, Rian keluar dan bau menyengat tiba-tiba tercium hidung Mary. Mary seketika menutup hidungnya. Ternyata anak perempuannya benar. Rian mengernyitkan dahi melihat Mary menutup hidungnya. Kenapa, Ma? Rian bertanya dengan nada tersinggung. Kamu sekarang mandi cepat. Mary menarik tangan Rian dan memintanya mandi. Tapi Ma, ini sudah malam. Rian sempat menolak. Tetapi Mary terus memaksanya. Akhirnya dia luluh dan mandi di tengah malam. Selesai mandi, Ratih dan Mary yang sudah menunggu di depan kamar mandi merasa lega karena bau menyengat sudah hilang. Rian semakin heran dengan tingkah laku keduanya. Sambil mengeringkan rambutnya pakai handuk, Rian berjalan melewati mereka berdua. Mary ketika menarik tangannya. Rian kaget, tetapi mereka tidak membiarkan dia pergi dan malah membawanya ke sofa. Kamu dari mana? Kenapa tubuhmu seperti bau mayat? Ratih ketika menginterogasi. Aku main ke rumah temen. Rian terkejut mendengar pernyataan kakaknya. Bau mayat?
dia teringat dengan kejadian yang tadi dia alami. Apa bau ini berkaitan dengan rumah Raisa? Rian menghela nafas panjang. Mary yang masih belum puas mengambil alih. Rumahnya mana? Aku tidak tahu nama daerahnya. Yang jelas daerahnya belum banyak rumah. Rian mencoba mengingat-ingat. Mary menepuk jidat. Untuk saja Rian sudah mandi, karena kalau tidak bisa membahayakan isi rumah. Bau yang menyengat dari tubuh Rian dikarenakan oleh beberapa hal. Jin yang menempel di tubuhnya, atau bau dari sesuatu yang ada di sekitar Rian. Sudah, ayo tidur, Mama mengantuk. Mary membubarkan acara. Rian dan Ratih masuk kamar masing-masing. Sepanjang bekerja, Rian masih memikirkan Raisa, keluarga, hingga bentuk rumahnya yang aneh. Meskipun dia takut, namun acap kali Raisa mengirim foto dan menyemangatinya, Rian akan senyum-senyum sendiri. Teman sekantornya, Bastian, merasa heran karena belakangan ini Rian sering senyum-senyum sendiri dan sering main handphone. Bastian satu ruangan dengan Rian dan mereka sering mengobrol hingga menjadi sahabat. Kenapa kau belakangan ini sering senyum-senyum sendiri? Bastian mendekatinya. Tidak apa-apa Bastian. Rian tersenyum lalu menyembunyikan handphonenya. Rian belum mau mengaku pada Bastian, meskipun Bastian terus mendesaknya. Tetap saja, Rian belum mau memberitahunya. Saat hendak pulang, Raisa mengajak Rian berkencan. Rian yang menyempatkan membuka handphonenya terkejut sekaligus senang. Dia langsung menanyakan tempat untuk kencannya. Saat Raisa mengirimi alamat tempat kencannya, Rian berpikir lagi. Dia baca alamat itu berkali-kali, lalu sambil terus mengingatnya. Betapa kagetnya dia saat ingat di alamat itu tidak ada kafe atau resto untuk makan. Apa kamu yakin di sana sepertinya hanya ada sawah-sawah? Rian meyakinkan lagi pilihan perempuan kenalannya itu. Aku yakin. Rian mencoba berpikir positif. Siapa tahu di sana ada tempat baru yang sering digunakan orang-orang untuk berkencan. Sehingga Raisa terinspirasi dan mengajaknya ke sana. Toh selama ini dia juga jarang sekali keluar. Mungkin ada tempat yang tidak dia tahu. Rian sampai di tempat yang dijanjikan. Raisa ternyata belum juga datang. Rian harus menunggunya. Barulah 5 menit kemudian Raisa muncul entah dari mana. Tiba-tiba saja dia menepuk pundak Rian. Kamu naik apa? Rian terkejut. Aku jalan kaki. Raisa tersenyum. Rian yang tidak percaya mengamati sekitar. Tidak ada motor atau alat kendaraan lain. Apa benar dia jalan kaki? Rian menelan ludah. Raisa mengajak Rian berjalan ke selatan, menyisir pinggiran sawah. Mereka mengobrol tentang mainan masa kecil. Rian yang jarang main, lebih menjadi pendengar dan sesekali menanggapinya. Tanpa mereka sadar, mereka sudah berjalan sekitar 30 meter. Rian sempat menabrak Raisa karena perempuan itu berhenti mendadak. Raisa tertawa lalu meminta maaf. Rian mengangguk saja. Saat menatap sekitar, Rian menemukan ada restoran makan yang sangat luas di depan matanya. Itu tempatnya? Rian menunjuk restoran makan yang tadi sempat dia lihatnya. Benar, ayo. Raisa jalan duluan menuju restoran itu. Restoran sangat luas dengan konsep alam pedesaan. Di kanan kirinya terdapat gazebo yang ada mejanya tempat untuk pengunjung makan. Mereka memilih gazebo yang berada paling ujung karena pemandangannya langsung persawahan. Pelayan restoran datang menawari menu makanan. Raisa dan Rian pun sedang sibuk memilih makanan dan minuman untuk kencan pertamanya ini. Mereka tampak sangat bahagia dan sesekali bercanda. Sementara itu, di kantor, Bastian masih sibuk menata berkas-berkas yang baru saja selesai dia kerjakan. Sambil sesekali menguap, dia mulai menutup ruangannya dan keluar kantor. Tak lupa, dia menutup kantornya dan menitipkannya pada penjaga. Sebelum melajukan motornya, dia sempatkan lirik jam. Ternyata sudah mau jam 7 malam. Bastian segera melajukan motornya. Saat melewati tengah sawah, dia menemukan keanehan hingga membuatnya berhenti.
Matanya membelalak saat melihat Rian sedang duduk bersila di bawah pohon beringin yang sangat besar dan tampak mengobrol sendiri. Dia sempat tidak percaya, berkali-kali dia usap kedua matanya. Tetap saja yang dia lihat adalah temannya. Ngapain dia di sana? Apa jangan-jangan ritual pesugihan? Bastian menelan ludah, namun dia tepis cepat-cepat pikiran buruknya itu. Bastian mencoba meneriakinya sambil melambaikan tangan, tetapi Rian tidak mendengar. Bastian kebingungan. Dia ingin menyusulnya, tapi saat dilihat-lihat, tidak ada jalan menuju ke sana. Bastian memegangi kepala. Kok bisa dia sampai ke sana? Padahal tidak ada jalan sama sekali. Bastian mendesah panjang. Karena sudah tidak ada harapan, dia pun memilih untuk pulang. Sebelum dia pulang, dia sempatkan untuk memfoto keadaan temannya itu. Rian pulang dengan rasa gembira, karena saat kencan tadi, mereka berdua jadian. Setibanya dari rumah, Ratih kembali mencium bau busuk. Dia segera meminta Rian mandi. Rian merasa tidak nyaman karena acap kali pulang kakaknya selalu mencium bau busuk dari tubuhnya. Ratih dan Mary merasa penasaran. Belakangan ini, Rian sering pulang dengan bau busuk yang menyengat di tubuhnya. Mereka berencana mengikuti Rian, tetapi ide itu mereka buang-buang jauh setelah menghitung kesempatannya. Rian pergi setelah pulang kerja, jadi mana mungkin mereka akan mengikutinya sejak pagi. Butuh waktu lama dan itu tidak mungkin dilakukan. Paginya, saat berada di kantor, Bastian langsung menginterogasi Rian. Rian yang baru datang dan meletakkan tasnya di kursi terkejut. Bahkan dia sempat meminta izin untuk menata mejanya dulu. Bastian mengizinkan dengan rasa penasaran yang masih menumpuk di benaknya. Gimana Bas? Ada apa? Rian duduk dan bersandar di kursi. Kamu sudah gila ya? Malam-malam duduk di bawah pohon beringin besar dan berbicara sendiri. Bastian menggeleng dan mendekatkan wajahnya ke wajah Rian. Rian sontak bingung mendengar perkataan temannya itu. Malam? Sepertinya dia hanya berkencan dengan Raisa, selebihnya langsung pulang. Ah, mungkin kamu salah lihat, Bas. Rian menyeringai. Tidak, aku tidak salah lihat. Memangnya kamu kemarin kemana? Bastian bersungut-sungut. Dek, seketika Rian bungkam. Menurutnya pertanyaan dari Bastian ini sangat menjebak. Kalau dia jelaskan pada temannya itu, hubungan dia dan Raisa berarti bukan menjadi rahasia lagi, karena sudah ada yang tahu. Akan tetapi di sisi lain, jika dia tidak menjawabnya, pasti dia akan penasaran seumur hidupnya. Sebenarnya hal itu bukan masalah buat Rian. Yang menjadi masalah, Bastian akan terus menginterogasinya sampai menemukan jawaban. Sebenarnya aku tidak mau mengaku. Tetapi pasti kamu akan menanyakan hal ini setiap hari jika aku tidak jujur. Kemarin aku kencan dengan perempuan. Rian tersipu malu. Tiba-tiba saja pipinya merah merona. Hah? Siapa? Ketemu di mana? Bastian terkejut mendengar berita ini. Pantas saja, gerak-gerik temannya ini berubah 180 derajat belakangan ini. Ternyata ini alasannya. Bastian mengangguk dan tertawa kecil. Rian menceritakan secara detail tentang Raisa pada Bastian. Selesai cerita, Bastian masih penasaran mengapa Rian bisa berada di bawah pohon beringin yang besar semalam, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Aku tidak ke sana, Bastian. Kau pasti salah orang. Bastian menunjukkan foto hasil jepretannya. Akan tetapi, sayangnya saat foto itu dibuka, muncul tulisan file rusak. Bastian terperangah. Dia mencoba membukanya lagi, tetapi filenya tidak bisa dibuka. Dia menelan ludah dan sesekali menatap Rian yang juga fokus ke arah layar handphonenya. Rian masih menunggu dan terus mengamati. Kenapa ya? Fotonya jadi rusak. Padahal jelas-jelas kemarin aku memfotonya. Dan foto ini masih bisa dibuka tadi malam. Aneh. Bastian menggerutu kesal. Rian malah menguap dan izin bekerja karena foto yang ditunjukkan tidak kunjung bisa dibuka. Bastian mengangguk dan kembali ke mejanya. Dia masih penasaran dengan fotonya. Sesekali dia terus mencoba membukanya, tetapi hasilnya nihil. Fotonya masih sulit dibuka. Rian berkencan lagi setelah pulang kerja.
Pada kencan ini, Raisa mengungkapkan keseriusannya dan membuat jantung Rian berdebar kencang. Perempuan itu ingin agar laki-laki yang ada di depannya melamarnya secepat mungkin. Kamu tidak sedang bercanda kan? Rian memastikan lagi dengan gugup. Jantungnya terpacu begitu kencang. Aku sedang tidak bercanda. Datanglah dengan orang tuamu. Raisa tersenyum. Dada Rian terasa sesak setelah mendengar keinginan Raisa. Dia benar-benar gugup jika harus mengatakannya pada mama dan kakaknya. Tetapi, bagaimanapun juga, dia harus mencobanya. Rian pun semakin membulatkan tekad. Setibanya di rumah, ternyata Rati dan Mary sudah tidur. Rian mendesah kecewa. Padahal sepanjang perjalanan tadi, dia sudah menyusun rencana matang-matang. Mungkin rencana itu bisa ia gunakan untuk besok. Paginya, Mary sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Rian yang melihat mamahnya sedang bersantai menghampirinya lalu duduk di sampingnya. Mary terkejut karena jarang sekali anaknya itu menghampirinya saat bersantai. "Mah, Rian mau ngomong penting." Rian memasang wajah serius. "Mau ngomong apa, Rian?" Mary menjadi gelagapan. "Mah, aku ingin melamar perempuan. Apa mama mau mengantar?" Seketika remote yang Mary lepas dari tangannya karena terkejut. Bahkan tadi dia sempat meloncat dan hampir saja jatuh. Mary menatap Rian lamat-lamat, memastikan bahwa benar-benar kalau yang ada di depannya adalah anaknya. "Siapa perempuan itu? Kapan kamu akan mengenalkannya?" Mary tampak berantusias meskipun masih tidak percaya dengan perkataan Rian. "Tidak perlu mengenalkannya, Mah. Kita langsung ke sana saja, nanti Mama akan tahu sendiri." Rian tampak tersipu malu. Mary mengangguk. Mary yang tampak bahagia menceritakannya ke tetangga dan keluarga besarnya, sehingga lamaran Rian menjadi perbincangan yang gencar belakangan ini. Setiap pulang kerja Rian selalu mendapatkan pertanyaan yang serupa. "Katanya kamu mau menikah, Rian? Tante tidak menyangka kamu sudah punya cewek. Padahal selama ini tante kira kamu sangat culun." Tante Mirna yang penasaran sampai main ke rumahnya. "Doakan saja tante. Soal itu, siapa sih orang yang tidak mau menikah? Pasti semuanya mau." Rian menjadi semakin gugup. Tante Mirna mencari tahu dengan cara menginterogasi Rian soal Raisa. Namun Rian kesulitan menjelaskannya. Apalagi saat ditanya alamat rumahnya. Dia ingat jalannya tetapi tidak tahu jelas di mana alamatnya. Saat Rian membeli kopi ke warung, tetangga-tetangga juga menanyakan hal yang sama. Mereka penasaran perempuan mana yang bisa Rian luluhkan, seorang pria 37 tahun. Padahal selama ini, dia terkenal pendiam dan jarang sekali membuka diri. Rian sudah besar sekarang, tidak lama lagi mau menikah. Sarah, tetangganya mulai membuka obrolan. "Benar, aku masih tidak percaya loh. Tetapi ngomong-ngomong selamat ya Yan, besok kalau mau lamaran aku ikut." Yang lainnya pun ikut menyahut. Mereka sangat berantusias untuk ikut lamaran. Hal ini membuat Rian semakin salah tingkah. Banyak sekali orang-orang yang peduli padanya dan mendukungnya untuk menikah. "Kamu beneran ingin menikah? Ini berita yang wow belakangan ini. Mana rumahnya?" Bastian juga sangat antusias karena saking penasarannya. "Benar, aku tahu jalan rumahnya, tetapi lupa alamatnya." Rian mencoba mengingatnya, tetapi dia tidak bisa. Karena saat mengantar, dia tidak melihat alamatnya, hanya ada bangunan dan persawahan saja. Hari-hari yang ditunggu pun datang. Mary dan Rusdi menyiapkan satu bus besar karena banyaknya tetangga yang antusias. Rian yang sudah sejak dini hari berdandan tampak semakin gugup. Jantungnya mulai berdetak tidak karuan. Sebelum berangkat, mereka mengecek lagi barang-barang yang akan dibawa. Sudah lengkap, mereka pun berangkat. Rian dan keluarganya berada di mobil, sedangkan tetangga dan saudaranya naik bus. Rombongan perlahan mulai jalan. Semuanya tampak tegang dan penasaran. Begitu juga dengan Rian. Dia membayangkan pertemuan yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. "Ini kemana?" Sopirnya mulai kebingungan karena sudah masuk ke daerah yang penuh dengan sawah-sawah. "Lurus saja Pak, nanti ada perempatan belok kanan." Rian menggunakan jarinya untuk membantu menjelaskan. Mary dan yang lainnya tampak semakin tegang saat mobil malah melewati jalan yang kian sempit. Di kanan kirinya juga sudah tidak ada rumah, hanya ada persawahan dan pepohonan besar yang rindang. "Kamu yakin ini jalannya?" Kening Mary tampak berkeringat. "Yakin,
Aku sudah pernah main ke rumahnya dan bahkan sering mengantarnya sampai ke rumah. Rian berbangga diri. Jalanannya semakin mencekam. Setelah persawahan, mereka melewati pemakaman yang sangat luas. Ratih yang mulai ketakutan menutup matanya. Dia sesekali menggerutu kesal karena adiknya mendapat calon yang daerahnya sangat menyeramkan. Mobil terus melaju. Rian mengamati sambil mengingat-ingat. Dia juga sedikit lupa, karena kalau main ke rumah Raisa pasti malam hari. Rumahnya ada di balik pohon beringin besar itu. Saat melihat pohon beringin, Rian menjadi ingat. Setelah melewati pohon beringin, semuanya terkejut karena tidak ada rumah di sana. Yang ada malah hanya makam yang sangat luas. Dek, mata Rian terbelalak. Dia juga ikut terkejut karena rumah besar yang sering dia kunjungi malah berubah menjadi makam. Mana rumahnya, Rian? Mary celingak-celinguk. Sebentar, Mah. Seingatku rumahnya setelah pohon beringin itu, tapi kok tidak ada. Rian menggaruk kepalanya. Rian meminta sopirnya lurus. Siapa tahu dia lupa dan ternyata bukan itu. Tetapi semakin berjalan ke depan, Rian semakin asing dengan daerahnya. Dia malah tidak tahu sama sekali sedang berada di mana. Berhenti, Pak. Rian tiba-tiba menghentikan laju mobil. Kenapa, Rian? Rusdi bertanya heran. Semua yang ada di mobil mulai tegang. Keringat Mary dan Rusdi mengalir deras dari kening hingga membasahi tubuhnya. Mereka takut kalau ternyata rumah yang Rian maksud tidak ada dan mereka tidak jadi melamar. Aku malah tidak tahu daerah ini. Rian menggeleng. Wajahnya tampak mulai cemas. Coba kamu telepon cewekmu itu. Ratih yang kesal menebalkan pipinya. Rian mencoba menghubungi Raisa, tetapi nomornya malah tidak aktif. Semuanya menjadi semakin tegang. Rasa cemas mulai membumbung tinggi di benak Rusdi dan Mary. Mereka tidak pernah membayangkan akan begini jadinya. Mungkin dia sedang sibuk mempersiapkan semuanya, jadi nomornya tidak aktif. Rian mencoba membela diri. Kalau begitu, kamu turun dan tanya di mana rumahnya. Tetangga-tetangganya pasti tahu, mana mungkin tidak. Rusdi memerintah Rian. Rian mengangguk. Dia turun dan mencari rumah yang ada orangnya di depan. Ada 2 orang sedang duduk bersantai di halaman rumahnya. Maaf, Bu. Apa tahu rumahnya Raisa ya? Raisa? Di sini tidak ada yang namanya Raisa. 2 orang itu saling pandang. Keduanya tidak tahu dan tidak mengenal Raisa. Rian berjalan menuju rumah berikutnya. Malah orang itu menunjukkan rumah Raisa yang masih bayi. Rusdi sampai menepuk jidatnya berkali-kali. Rian pun mengajak kembali ke depan pohon beringin tadi. Kamu yakin rumahnya depan pohon beringin? Mary sudah kehabisan tenaga. Yakin, Ma. Tetapi kenapa sekarang berubah jadi makam? Rian menelan ludah. Setelah mengitari daerah itu 5 kali, Mary dan Rusdi mengajak semuanya pulang saja. Semuanya tampak kecewa dan mulai membicarakan Rian. Mereka menganggap Rian sedang berhalusinasi sehingga merasa punya pasangan. Kenapa kita percaya sama orang yang suka berhalusinasi ya? Sandra menggerutu kesal. Iya ya, kita kan tahu siapa Rian. Kenapa masih percaya saja? Tina menyahut. Mereka pun pulang sambil mengumpat. Di rumah, Rian dimarahi kedua orang tuanya habis-habisan karena sudah mempermalukan keluarganya sendiri. Tetapi Rian tidak hanya diam. Dia membela diri dan membenarkan kalau dia punya cewek namanya Raisa. Kenapa sih kalian tidak bisa percaya? Rian mulai menggunakan nada tinggi. Emosinya meluap-luap tampaknya. Bagaimana bisa kami percaya kalau kami belum melihatnya? Mary menggelengkan kepala. Ratih juga ikutan. Bahkan menganggap halusinasi adiknya mulai berlebihan, sehingga membuat kekacauan yang sangat besar. Kini nama baik Rusdi dipertaruhkan. Rian yang sudah muak memilih masuk kamar. Di dalam kamar, dia mencoba menghubungi Raisa lagi. Tetapi nomornya tidak aktif. Perasaannya kini bercampur aduk. Selain memikirkan Raisa,
Dia juga memikirkan nama baik keluarganya yang sudah tercemar. Ini dia orangnya, sudah menipu satu kampung. Tina meluapkan kekesalannya saat Rian beli kopi. Jangan-jangan dia suka peri, perempuan jelmaan, Tuti menyahut. Mereka pun mulai menceritakan perihal orang yang menikah dengan peri. Cerita itu sudah lama tenggelam, namun kini lagi-lagi muncul sejak Rian tidak bisa menemukan rumah Raisa lagi. Hati Rian mulai teriris. Dia yakin sekali jika Raisa bukan peri atau hantu. Besoknya, Bastian hanya memegangi kepala saat Rian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bastian malah menjadi kasihan dengannya. Padahal dari seminggu, Rian sudah sangat berantusias dan semangat, tetapi malah dikecewakan. Sorenya, Raisa menelpon menggunakan nomor baru. Dia mengajak Rian bertemu untuk meminta maaf. Rian menimang-nimang lagi ajakan itu. Dia sudah kadung kecewa. Namun setelah mendapat rayuan dari perempuan itu, Rian akhirnya mau berkencan. Bastian yang kebetulan lewat jalan di mana dia melihat Rian sedang berbicara sendiri di bawah pohon, kembali melihatnya. Dia melihat Rian sedang asyik mengobrol sambil tangannya diangkat mengekspresikan perasaannya. Pasti hal yang tidak beres ini. Bastian menggerutu kesal. Dia mencoba mencari ide agar Rian bisa mendengar panggilannya. Oh iya, Tante Mary. Siapa tahu dia bisa membantu Rian. Bastian pun segera menancapkan gasnya menuju rumah Rian. Rian berlari tergopoh-gopoh ketika sampai di halaman. Dia ingin segera mengatakan pada Mary, Tante, gawat. Bastian tampak ngos-ngosan. Ada apa? Rian, Tante. Bastian yang tidak mau banyak bicara langsung menarik Mama temannya itu. Mary hanya mengikut saja. Ratih yang melihat mamanya dibawa ke mobil ikut juga. Sepanjang perjalanan Bastian menceritakan apa yang dia lihat belakangan ini. Kamu yakin itu Rian? Mary tercengang. Tubuhnya seketika merinding. Yakin Tante, 100%. Mary terkejut melihat Rian sedang berbincang sendiri di bawah pohon beringin besar. Dia memanggil-manggil anaknya, tetapi Rian tidak menggubrisnya, malah asyik berbicara sendiri. Ratih hanya memegangi kepala sambil menggeleng. Apa? Jangan-jangan Rian dijadikan tumbal, Ma? Ratih jadi teringat temannya yang meninggal karena menjadi tumbal. Ish, jangan ngomong gitu. Mary menjadi semakin takut. Beneran, Ma. Dulu temanku sebelum mati menjadi tumbal. Memang bertingkah aneh. Lihatlah Rian, dia juga bertingkah aneh, bukan? Ratih membandingkan Rian dengan temannya. Mary hendak menyusul Rian, tetapi Bastian larang karena tidak ada akses jalan ke sana. Selain itu, takutnya malah menjadi petaka bagi Mary sendiri. Mary menangis. Tubuhnya seketika tampak lemas. Aku yakin Rian masih bisa pulang, Tante. Buktinya kemarin-kemarin juga begitu. Bastian mencoba menenangkannya. Nanti kalau dia pulang akan aku bawa ke Mbah Minto. Mary sesenggukan. Singkat cerita, malamnya saat Rian pulang, Mary dan Ratis ketika mendekap tangannya, lalu memaksanya untuk masuk ke mobil. Rian sempat teriak-teriak, tetapi tidak mereka gubris. Mobil melaju dikendarai oleh Paman Santoso. Kita mau kemana? Rian memprotes. Sudah, kamu diam saja. Mereka tiba di rumah besar dengan bangunan Jawa yang kental. Penerangannya cukup sedikit, hanya lampu kuning yang sudah redup. Beberapa patung menghiasi sekitar rumahnya. Rian menelan ludah. Rumah ini lebih menakutkan dari rumahnya Raisa. Ini rumah siapa, Ma? Rian menunduk saat ada kelelawar terbang ke arahnya. Ini rumah Mbah Minto. Ketika masuk ke suatu ruangan, Rian langsung mendapat tatapan tajam dari kakek-kakek berambut putih dan berkumis putih. Sorot matanya menakutkan hingga membuat Rian harus menunduk karena takut menatapnya. Ada apa datang ke sini? Anak saya, Mbah. Dia sering terlihat berbicara sendiri di bawah pohon beringin. Mary saat itu juga mengungkapkan alasannya. Mbah Minto segera menerawang wajah Rian. Rian yang menunduk diminta untuk menatapnya. Rian mendongak pelan-pelan, lalu menatap mata Mbah Minto. Mereka saling pandang beberapa menit. Ini sudah sangat parah.
Dia sudah dirasuki hampir sebagian perempuan yang sudah meninggal sekitar 3 tahun lalu. Mbah Minto menjelaskan sambil sesekali menatap Rian. Sontak semuanya terkejut. Mary meminta penjelasan tentang perempuan yang Mbah Minto maksud. Rian menggeleng. Dia tidak percaya jika Raisa sudah meninggal. Di dalam hatinya, dia membantah keras ucapan dari sang dukun. Dia sering mengajaknya berkencan dan bahkan ingin dinikahi. Mary segera mengaitkan ucapan Mbah Minto dan kejadian beberapa hari yang lalu saat Rian meminta untuk dinikahkan. Rian juga mengaitkannya dengan keinginan Raisa, tetapi dia tepis lagi. Sepulangnya dari Mbah Minto, Mary dan Ratih menginterogasi. Rian akhirnya mengaku karena sepulang kerja dia sering berkencan dengan perempuan yang dia kenal saat berteduh beberapa hari yang lalu. Kamu yakin kalau perempuan itu manusia? Ratih menyudutkan Rian. Yakin. Kalau dia hantu, aku pasti takut dan tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Ada-ada saja kalian itu. Rian beranjak karena sudah mengantuk. Ratih dan Mary masih kesal. Mereka berencana ingin membuntuti Rian. Mungkin hanya dengan cara itulah mereka bisa menemukan jawabannya. Rian dan Raisa kembali bertemu di restoran. Kali ini Raisa meminta keseriusan dari Rian. Rian tergagap dan saat minum sampai tersedak. Rian berjanji akan segera menikahinya, tetapi menunggu dulu karena keluarganya masih kecewa pada saat itu. Lalu Raisa mengerti, lalu mengajak Rian ke pasar malam. Rian senang, namun ketika sampai di sana, Rian merasa ada yang berbeda. Pasar malam itu tampak sepi. Tidak ada pengunjung selain mereka berdua. Bahkan penjualnya pun berwajah macam-macam. Rian berjalan dengan sangat hati-hati. Saat berada di toko makanan, mata Rian membelalak melihat penjualnya yang wajahnya sebagian rusak. Aku mau pulang saja, Raisa. Rian lari kembali ke tempat asal. Namun sayang, tidak ada jalan lagi. Hanya dinding hitam yang ada. Rian terus berlarian mencari jalan keluar. Akan tetapi, semuanya tampak nihil. Tidak ada apa-apa lagi. Kamu tidak bisa keluar. Kamu sudah berniat menikahiku. Jadi kamu harus terbiasa dengan dunia ini, Rian. Raisa tersenyum. Rian menggeleng sesaat dia mendengar suara Mary, Ratih, dan Bastian. Tetapi saat dia berteriak, tidak ada jawaban dari mereka. Selesai. Demikianlah sebuah tulisan yang mengisahkan tentang perjaka 36 tahun dipaksa menikah dengan bangsa sana. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit. Wassalamualaikum, terima kasih untuk penulisnya Mas Hairul Anam, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak di Fakta Sejarah. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.